Abu Nawas dihukum minum air mendidih. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap basah oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali. Saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas memelas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun, ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap.
"Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi, sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah
akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Kisah selanjutnya. Ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya, sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menau itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tidak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Paduka Raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi-saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas. Sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas amat terkejut. Ternyata Raja Harun ar-Rasyid telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya. Namun, sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah. Tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit Paduka Raja waspada dengan keselamatan Paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu Paduka Raja dan para prajurit pengawalnya sudah mati semua." Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati sang raja berkata, ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan dirinya. Namun, tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas. Ini adalah saat yang tepat, gumam sang raja dalam hati. Dengan berpura-pura masih marah, raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati." Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niatnya yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam, lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Hei Abu Nawas," hardik sang raja, "kamu pegang anak ayam itu dan silahkan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu. Karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu."
Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal. Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu, sang raja bingung. Apa maksud dari perbuatanmu itu, wahai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu, ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, ya beginilah cara saya membunuh anak ayam paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin, dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian. Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya, ucap sang raja dalam hati. Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas? Dasar kurang ajar Abu Nawas, sambungnya dalam hati. Karena merasa kesal gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas kembali selamat dan lepas dari jebakan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku? Tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. Beli berapa kilo tuan? Tanya si pedagang. 2 kilo saja, jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi, ucap Abu Nawas. Suatu hari, ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya, pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah. Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. Tuan, aku menemukan tas tuan, kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. Ngapain kamu masih di sini? Tanya si pedagang. Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya? Aku menunggu hadiah dari Tuan, jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang,
tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2.000 dinar, tapi ini isinya 1.000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim, kata si pedagang dengan kasar. Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur, ujar si pengemis. Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim, ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja, tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri, ujar si pengemis. Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2.000 dinar, tapi tinggal 1.000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya, kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. Sini, tasnya, saya mau lihat, perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1.000 dinar. Apakah kamu yakin tas ini isinya 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Iya, Tuan, saya yakin. Tas ini berisi 2.000 dinar, jawab si pedagang. Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pengemis. Benar, Tuan, jawab si pengemis. Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah, Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur, jawab si pengemis. Dia bohong, Tuan, tas itu seharusnya berisi 2.000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja, saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali, Tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2.000 dinar, sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1.000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut, karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi Tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1.000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih,
tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hai tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu, Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. "Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya," gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. "Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai. Seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak manakala ada salah seorang menyapanya. Karena sikapnya ini, tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah kepada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur. Tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat.
Saat sedang asyik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar, seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku, ada yang ingin saya tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu lalu mulai mengutarakan pemikirannya kepada Abu Nawas. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram. Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan manusia yang mematuhi hukum Tuan Hakim, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Saya ingin dengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih kekayaan atau kebijaksanaan, manakah yang akan kamu pilih?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Tentu saja saya pilih kekayaan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan, kamu adalah cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawaban yang kamu katakan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan." "Mengapa saya berkata demikian? Karena kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya Abu Nawas balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja saya akan memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Terbukti bukan, semua orang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati.